Puji Tuhan, selamat pagi. Kembali kita bersuka cita di dalam Tuhan, karena kemurahan Tuhan masih nyata bagi saya dan saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa untuk kemudian kita belajar firman Tuhan bersama. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih setiamu di dalam setiap kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kembali kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Pimpin kami Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam jalan-jalan-Mu. Firman Allah yang akan kami dengar bersama, biarlah itu yang menjadi rambu-rambu, menjadi pegangan yang menuntun kami, supaya kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Saat ini kita akan melihat bersama-sama satu renungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 13 dan ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayatnya yang ke-15. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Amin. Puji Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul Melihat Peluang. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat Roh Kudus dicurahkan di atas loteng Yerusalem dan memenuhi 120 orang murid, sementara mereka berbahasa lidah, mereka menggunakan bahasa-bahasa lain. Ternyata ada orang-orang yang pada saat itu melihat, menyaksikan hal ini. Mereka menertawakan murid-murid, mereka mengejek murid-murid, mereka menyindir murid-murid. Bapak ibu saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melihat hal ini, apa yang dilakukan oleh Rasul Petrus? Rasul Petrus tidak menjadi marah. Rasul Petrus dan ke-11 murid lainnya tidak menjadi marah, tetapi ia sedang meluruskan. Rasul Petrus berusaha meluruskan satu kebenaran. Dia sedang mempertegas kebenaran. Benar, pada saat itu lewat ayat 13 ini kita melihat seolah-olah Rasul Petrus membela diri saat ada orang-orang yang ingin menjatuhkannya, menertawakannya, menyindir mereka. Tetapi Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Petrus tidak sedang mencari pembenaran hanya bagi dirinya sendiri, untuk keagungan diri sendiri, tidak, melainkan mereka mencari kesempatan tersebut, memakai kesempatan tersebut untuk memberitakan firman Tuhan. Petrus bisa melihat peluang dalam segala keadaan, dalam segala kondisi. Untuk apa? Untuk ia bisa memberitakan firman Tuhan. Petrus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi dan semua orang yang tinggal di Yerusalem pada waktu itu, bahwa mereka tidak sedang mabuk oleh anggur. Karena apa? Karena jelas dikatakan hari masih pagi. Pada waktu itu ketika orang mabuk anggur, hal itu biasa dilakukan pada malam hari. Dalam hal ini sekali lagi Rasul Petrus sedang meluruskan prasangka orang yang keliru terhadap murid-murid yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Rasul Petrus membawa hal ini untuk menjelaskan, untuk memberitakan firman Tuhan, bahwa peristiwa yang baru saja terjadi itu adalah penggenapan dari nubuatan di dalam Yoel 2 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-32. Peluang yang ada, kesempatan yang ada digunakan oleh Rasul Petrus dengan sangat baik untuk memberitakan firman Tuhan, untuk menyampaikan siapa itu Yesus, untuk mengajarkan tentang keselamatan kepada orang-orang pada saat itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Petrus tidak ingin mereka yang salah memahami firman Tuhan tetap ada pada posisi yang salah. Petrus ingin mereka juga bisa mengerti dan memahami firman Tuhan dengan benar. Petrus juga ingin mereka juga boleh menikmati keselamatan sebagaimana ia menikmati keselamatan
Kadangkala kita hanya melihat, memanfaatkan setiap peluang yang ada hanya untuk kepentingan diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri. Namun saat ini lewat kebenaran firman Tuhan, mari kita belajar sama-sama di dalam segala keadaan. Sekalipun peluang itu kecil, mari kita menggunakan sebaik-baiknya untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Ketika ada orang yang sementara berusaha menjelekkan kita, menjatuhkan kita, menertawakan kita, menyindir kita, mari kita menggunakan peluang itu untuk menyampaikan kebenaran, memberitakan firman Allah, menyaksikan cinta kemurahan Tuhan. Amin. Sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami dapat memakai setiap peluang untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, di sepanjang hari ini kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan kami boleh tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Hidup kami boleh memuliakan Engkau Tuhan, sehingga lewat hidup kami nama Allah dipermuliakan. Berkati ya Tuhan segala hal yang kami kerjakan. Berkati iman percaya kami, pengiringan dan pelayanan kami kepadamu. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.